Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini saya akan memberikan rekomendasi HT dengan harga 250-an sampai 500 ya teman-teman ya. Jadi kisaran harga itu mentoknya di 500 ya. Jadi nanti kalau teman-teman nanya kok ini nggak masuk ya, itu mungkin sudah di atas 500 teman-teman ya. Jadi kita akan rekomendasikan buat teman-teman semua untuk HT-HT apa saja yang bisa Anda gunakan, dan tentunya HT ini compact teman-teman ya. Jadi compact itu ukurannya kecil. Jadi ukurannya kecil, harganya murah, dan tentunya kalau digunakan juga saat ini masih sangat worth it sekali. Oke, saya akan mengurutkan HT itu berdasarkan harganya teman-teman ya. Jadi mungkin popularitasnya atau terkenalnya mungkin lebih terkenal yang mungkin harganya lebih tinggi bisa saja ya. Tapi ini kita mulai dari yang rendah atau compact yang saat ini masih ada di pasaran, dan tentunya kualitasnya juga oke teman-teman. Saya udah pilihin yang oke ya. Oke. Nah, kali ini saya akan coba untuk memberikan alternatif buat teman-teman semua, karena HT saat ini sangat mahal-mahal ya. Jadi naik sekali, naik harganya. Yang harusnya dulu 500 sekarang jadi 600, yang dulu 400 jadi 500, yang 200 jadi 300. Nah, seperti itu. Jadi harganya mulai naik pelan-pelan. Ya, mungkin itu dampak dari kenaikan harga dolar ya. Jadi dolar naik, ya bahan baku juga naik, semuanya jadi naik ya teman. Oke, kita sebelum mereview kita seruput kopinya dulu ya. Bismillah. Kopi hitam nggak pakai gula teman. Seruput lagi sekali lagi. Alhamdulillah udah kita seruput kopinya. Sekarang kita akan mulai memberikan radio apa saja yang di range harga tadi ya, antara 250 sampai 500 ribu buat Anda semua. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Dan sekali lagi saya akan memberikan info penting buat teman-teman ya. Mumpung saya saat ini ada di depan Anda, saya memberikan info kepada teman-teman semua bahwa untuk yang nyari Escom FC 12 Pro 2025 ini stoknya sudah ada. Sekali lagi buat teman-teman yang cari Escom FC 12 Pro 2025 ini stoknya sudah ada teman-teman. Jadi saya dapat info dari pihak Escom bahwa Escom FC 12 Pro 2025 sudah ada, tinggal Anda check out saja. Ya, nanti linknya akan tetap saya sampaikan, meskipun ini bukan membahas masalah radio yang besar ini dan radio ini, tapi karena saya dapat info ini maka saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi yang sudah berburu ini tapi goib, sekarang nggak goib, nanti bisa Anda cari di online. Nanti saya akan tampilkan di tag video ini juga, dan juga di link pembelian ini akan saya sampaikan untuk yang Escom FC 12 Pro 2025. Oke, langsung aja kita bahas HT dengan harga range harga 250 sampai 500 ribu buat Anda semua. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Dari sekian HT yang ada di pasaran, saya seleksi harga murah tapi kualitas mantap ya, maksudnya modulasinya kenceng ya. Kalau receive sih sedang-sedang aja teman-teman, yang tidak terlalu gimana gitu ya, terlalu peka banget. Tapi ini adalah Merodit MD22. Jadi kalau kita lihat seperti itu tampilannya. Sebenarnya saya ingin merekomendasikan juga yang untuk Bofeng, tapi saya nyari tokonya itu sulit banget teman-teman. Nanti saya kalau rekomendasikan ini pasti salah, karena dia akan tampilannya
seperti boveng-boveng yang biasa gitu ya. Sementara kalau yang merodit ini sudah seperti boveng yang ini. Nah, ini saya makanya tidak ambilkan yang boveng ini karena saya takut kalau saya kasih linknya pasti nanti hasilnya berbeda teman-teman ya. Nah, makanya saya coba untuk merekomendasikan buat Anda untuk yang merodit ini. Jadi ini adalah merodit MD 222 ya teman-teman ya. Dia kalau di sini mau pindah band dia harus kita pencet ini ya, misalnya PHF, UHF itu harus dipindahkan bandnya dulu. Nah kalau yang boveng itu tidak teman-teman ya, langsung aja diketik. Cuman masalahnya di pasaran saya nyarinya susah teman-teman yang seperti ini tulisannya ya gitu ya. Oke. Di sini juga merodit ini selain murah ya teman-teman, dia juga di programnya memang menggunakan software khusus UV5R VIP ya teman-teman. Jadi Anda bisa cari di Google aja, cari ya. Saya sementara belum install ya, tapi saya pernah sempat install ya. Itu bisa teman-teman ya. Dan kebetulan komputernya udah diganti, jadi saya mesti cari lagi. Tapi yang jelas bisa teman-teman ya. Secara manual pun bisa kita memori di sini. Cuman dia lebih baik pakai software. Karena saking murahnya HT ini, saya kira itu tidak ada masalah ya teman-teman ya. Tinggal kita usaha aja untuk bisa memprogramnya. Nah, dia selain dual band, APTT juga ada plastik, kemudian ada lampu senternya, ada FM radio, kemudian tombol-tombolnya juga enak, suaranya untuk dengerin radio juga enak, dan pengoperasiannya ya sama aja dengan boveng-boveng yang ada di pasaran ya teman-teman ya. Jadi tidak sulit gitu ya. Nah, kita misalnya mau dengerin radio juga bisa langsung di sini. Cuman memang tidak apa ya teman-teman, tidak bisa airband ya. Bisa di kita unlock, tapi suaranya tetap nggak bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau ini fungsinya dual band dengan menggunakan antena bawaan juga udah oke. Ini adalah merodit MD 222 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mencari radio murah dengan kualitas yang oke, ini adalah satu pilihan dari merodit MD 222. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke radio yang selanjutnya ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah Eskom UV5R Mini. Nah, ini adalah Eskom UV5R Mini dengan firmware terbaru teman-teman ya. Jadi ini firmware-nya udah baru, sehingga modulasinya kencang teman-teman ya. Modulasinya kencang. Di sini firmware-nya 005, kemudian HT 1.7. Ini suaranya kenceng teman-teman ya. Jadi firmware-nya makin kecil makin baru itu ya. Nanti ada yang 004 gitu ya. Nah, ini adalah rekomendasi saya untuk Eskom UV5R Mini. Nah, di sini juga bisa dua PTT atas bawah. Kemudian radionya sangat mungil, lampu senternya juga sangat terang teman-teman ya. Tuh, lampu senternya sangat terang. Kemudian dia full Type C. Ya, full Type C. Dia nggak ada pakai desktop, dia jadi kalau Anda pakai power bank ini sudah oke sekali ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu susah-susah untuk ngecasnya. Kemudian untuk jacknya sama dengan yang lain ya, radio Cina yang lain. Kemudian yang saya senang dari radionya, layarnya sudah warna, compact. Kemudian programnya gampang, menggunakan handphone juga bisa karena dia ada fungsi Bluetooth-nya untuk kita program radio ini. Nah, ini antena sudah saya ganti teman-teman, aslinya bukan seperti ini, aslinya pendek. Saya ganti ya, pendeknya seperti ini antenanya ya. Nah, cuman saya ganti biar lebih oke gitu ya. Ini saya menggunakan antena UV17L. Nanti di link pembelian atau di link deskripsi ini kita akan tampilkan untuk yang UV17L. Jadi Anda bisa ganti antenanya supaya tambah oke resip dan pancarannya. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah Eskom UV5
R Mini. Harganya kisaran berapa ya? Kira-kira 350-an ya, di pasaran. Naik lebihnya 350, naik turun ya maksud saya 350 ke atas dikit atau 350 ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, mungkin kalau ada yang dapat 330 ya tergantung dari voucher pembelian Anda ya. Jadi yang jelas ini nggak sampai 500 untuk yang Eskom ini. Memang lebih murah yang Merodit, tapi ini lebih worth it lagi karena dia sudah layarnya warna dan bisa diprogram menggunakan handphone dengan meng-scan barcode yang ada di user manualnya. Oke teman-teman, kita tinggalkan untuk Eskom UV5 R Mini. Kemudian masih sama ya. Ini yang aslinya teman-teman ya. Ini yang aslinya adalah dari Baofeng UV5R Mini. Jadi kalau tadi Eskom, ini Baofeng. Nah, yang Baofeng ini teman-teman, ini juga harganya plus minus sama dengan Eskom ya. Cuman dia kita dapat yang transparan. Sorry, hebat ya. Jadi kalau yang Eskom itu belum ada yang transparan mungkin ya. Tapi yang Baofeng ini punya warna yang sangat bervariasi. Makanya saya tetap merekomendasikan untuk yang Baofeng UV5R Mini karena warnanya banyak variasinya teman-teman. Nah, kebetulan yang saya rekomendasikan sini yang variasi yang bening. Karena kalau Anda pegang dan Anda lihat secara langsung, ini adalah radio yang sangat worth it sekali. Baofeng UV5R Mini dengan firmware-nya juga sama dengan yang Eskom tadi ya, udah nggak ada perbedaan, sehingga suaranya kenceng teman-teman, suaranya kenceng. Nah ini sudah sama ya dengan yang tadi, nggak ada perbedaan, ini suaranya kenceng. Untuk linknya nanti akan saya sampaikan di deskripsi video ini, sehingga Anda bisa menentukan produknya ya teman-teman ya. Nah ini juga harganya kisaran 300-an ke atas ya, jadi tapi nggak sampai 400 teman-teman ya. Jelas ini kurang lebihnya sama dengan Eskom, tapi tidak sampai 500. Nanti di tag video ini atau di link deskripsi akan kita tampilkan untuk pembeliannya. Dan mungkin lebih mudah, Anda tinggal lihat di layar video ini, tinggal diklik, itu biasanya ada muncul ya. Nanti kita akan tampilkan untuk yang Baofeng UV5R Mini. Keseluruhannya hampir sama dengan Eskom, tapi variasi dari warna dari Baofeng ini sangat bervariatif ya. Oke, kita tinggalkan yang Baofeng, kita lanjutkan selanjutnya. Nah ini dia, ada Wearcom UV5R. Jadi ini sebenarnya sama dengan UVK5, cuman ini adalah merek Wearcom yang ada di pasaran di Indonesia teman-teman ya. Nah, kenapa saya rekomendasikan ini? Karena ini sudah versi 3 teman-teman ya. Jadi UVK5 versi 3 yang bisa diinstal macam-macam ya. Yang bisa diinstal macam-macam. Kemudian dia juga mempunyai spektrum yang sangat bagus ya. Seperti itu teman-teman. Dan buat teman-teman semua ya yang tentunya pingin radio ini ya, itu harganya kurang lebih 345 sampai 400 ribuan ya. Jadi nggak sampai 500 yang jelas. Dan kenapa ini saya pilihkan yang Wearcom? Karena merek lain saya belum pernah nyoba untuk versinya teman-teman. Di sini kalau saya nggak nyoba kan saya belum tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang ini sangat worth it karena dia saya sudah program, saya rubah-rubah, ini mantep. Jarang untuk dia ngeblank karena dia sudah versi 3. Tapi yang jelas ada tutorialnya di video saya sebelumnya. Kalau Anda mau upgrade firmware-nya, gunakanlah yang Tools 2 atau yang UVK1 ya. Jadi dia sama dengan UVK1. Kenapa UVK1 saya nggak masukkan di sini teman-teman? Karena harganya sudah di atas 500 rata-rata, sehingga saya nggak masukkan di rekomendasi saya kali ini. Padahal radionya juga bagus. Makanya kalau Anda tidak mau yang lebih mahal
ya, Anda bisa pilih Welcome UV5R ini karena ini sudah versi 3 dari UVK 5. Itu sebabnya saya masukkan yang tipe Welcome ini. Nah, kecuali saya sudah dapatkan yang lain-lainnya yang sudah versi 3, akan saya juga rekomendasikan di sini, teman-teman. Oke, kita taruh aja dulu sini. Selanjutnya apalagi ya, teman? Selanjutnya kita masuk masih sama yang radio bisa dioprek-oprek. Ini dia. Nah, ini adalah Escom FC9 Pro. Nah, ini juga Escom FC9 Pro ini kalau tidak salah juga sudah yang terbaru ya, nanti sudah versi 3. Nah, ini kenapa saya ambil yang bening, teman-teman? Sekali lagi, yang bening ini lebih elegan. Jadi kalau Anda lihat langsung bagus, teman-teman ya, untuk yang Escom FC9 Pro ini. Ini sebenarnya sama aja, untuk fungsionalnya sama saja dengan yang VK5. Nah, ini tombolnya udah saya ganti, teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Udah saya ganti. Oke, ini juga antena udah pakai UV17L semua. Kemudian ini juga sudah kita upgrade ya. Ini saya upgrade menggunakan itu dia. Jadi ini masih versi 2, teman-teman ya. Ini versi 2, makanya saya upgrade toolsnya itu menggunakan versi 1. Tools yang pertama yang rombongannya UVK 5 dan kawan-kawan, bukan UVK 1. Jadi hati-hati, Anda harus lihat dulu firmware-nya. Firmware aslinya itu di bawah 7.0.00 gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang versi 3 itu tandanya ketika Anda cek di sini nanti di menu ya, cari di menu, kemudian cari firmware, cari about HT-nya itu ya, cari aja di situ. Dia nanti akan menunjukkan versi firmware-nya, teman-teman ya. Kalau ini kan kita sudah unlock ya, kita sudah rubah firmware-nya, kita upgrade. Apakah di sini terbaca untuk yang terakhir? Itu nanti bisa kita lihat. Nah, sistem informasi di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita pakai dari Foxtrot 4 Hotel Whiskey November untuk firmware-nya. Tapi yang jelas ini Escom-nya yang bukan versi 3, teman-teman. Kalau Anda dapat yang versi 3, itu nanti Anda klik di yang tadi ya, information itu nanti akan tertulis 7.00 berapa. Pokoknya angka depannya 7. Itu sudah versi 3, teman-teman ya. Jadi Anda bisa gunakan untuk toolsnya UVK 1. Nah, ini harganya ya, ini harganya sekitar 440 sampai 500. Jadi nggak lebih dari 500, teman-teman. Jadi masih masuk di rekomendasi kita kali ini. Dan ini sangat elegan untuk Escom ini, dan banyak juga yang masih senang menggunakannya karena tidak ketinggalan zaman, teman-teman. Nah, pasti ada yang bertanya, Om Edi kok yang GP360 nggak masuk? GP360 udah 500 lebih, teman-teman ya. Jadi saya mau masukin, nanti salah karena dari judulnya saja kita sudah yang di bawah 500 atau 500-an ya. Jadi nggak bisa lebih dari 500. Nah, selanjutnya kita masuk di berikutnya. Ini ada Kesan UV11D ya. UV110, maksudnya 110D. Nah, di sini seperti yang biasa kita udah bahas sama-sama ya, sudah Type-C, dan tentunya ini juga layarnya udah warna. Kemudian yang versi Bluetooth itu harganya kurang lebih sekitar 375 sampai 400 ya, untuk yang versi Kesan UV110D yang sudah pakai Bluetooth. Jadi Anda program nggak perlu lagi pusing-pusing, bisa menggunakan handphone Anda untuk memprogram Kesan ini. Tapi dengan manual pun bisa, teman-teman. Dan powernya besar, teman-teman, yang bisa di atas 5 watt ya. Bisa Anda beruntung ya dapat 8 watt, 7 watt gitu ya. Dan ini lumayan worth it karena suaranya mantep, suara speakernya juga bening banget. Jadi Anda dengerin radio, FM untuk mendengarkannya untuk hiburan itu sangat-sangat enak didengar ya. Jadi di
semua ini yang nggak Type C cuman ini teman-teman ya. Cuman yang Merodit ini yang nggak Type C, tapi karena memang dia harga paling murah, jadi kita maklum saja ya. Karena dia paling murah, jauh paling murah ya teman. Ini udah Type C dan baterainya besar untuk yang Kesen UV110D. Selanjutnya, yang terakhir rekomendasi saya yang terakhir teman-teman ya. Jadi rekomendasi saya yang terakhir dari dual band HT dual band VHF UHF rantang harga 250 sampai 500. Ini adalah Eracom RC 69 Plus. Meskipun dia powernya kenceng, kemudian oh ya teman-teman, ini belum yang terakhir ya, sorry. Ada satu lagi nanti saya tampilkan, saya lupa teman-teman. Ya, ada satu lagi sebenarnya HT yang worth it ya. Nanti saya tampilkan di belakangan ya. Saya tampilkannya di belakangan karena dia sangat worth it sekali. Jadi ini adalah Eracom RC69. Jadi Eracom RC69 ini sudah ada Bluetooth-nya juga. Kemudian receive-nya sangat peka teman-teman ya. Receive sangat peka kalau Anda menggunakan untuk komunikasi mengenai antena luar, kemudian Anda menggunakan komunikasi untuk satelit dengan antena UV17L ini sudah sangat worth it sekali. Ini harganya kisaran 465.000 sampai 500. Jadi masih worth it ya. Enggak menyentuh 500 lebih, dan ini udah Type C teman-teman. Kemudian ya memang dia nggak ada lampu senternya, tapi kelebihannya ada di modulasinya kenceng banget teman-teman. Modulasinya kenceng banget, dan ini sudah ada ANC-nya, jadi ada ANC-nya juga, audio noise cancellingnya ya. Kita taruh aja di situ. Kemudian yang terakhir ini, itu bukan yang terakhir ternyata ya. Yang terakhir teman-teman, ini saya baru ingat karena ini versinya hampir sama dengan yang Eracom tadi kecil kan, tapi ini sangat worth it banget dan menyentuh hampir 500 teman-teman, menyentuh hampir 500, tapi karena memang dia punya fasilitas yang tidak dimiliki semua HT yang ada di sini ya. Ini juga sudah Type C teman-teman ya. Dia sudah Type C di sini dan BTT-nya juga plastik teman-teman. Kemudian tampilannya juga elegan untuk HT ini dan juga ada lampunya, senternya. Kemudian teman-teman ya, yang mengejutkan dari sebuah HT ini adalah dia punya AI audio teman-teman. Jadi AI audio itu dia bisa ngatur audio kita sebagus mungkin. Dan kalau kita dekat dengan radio yang lain sedang monitor, dia tidak akan feedback. Jadi kita mancar, kemudian ini sebelahnya mendengarkan, itu nggak akan feedback meskipun dekat ya. Itu yang menyebabkan radio ini cukup oke. Kemudian satu lagi, dia juga punya fasilitas recording. Jadi dia bisa recording yang ada di sini yang lagi transmit ya, lagi transmit maupun yang lagi mereceive, itu bisa direkod radio ini. Kemudian satu lagi keunggulan yang tidak dimiliki kesemuanya, dia mempunyai digital frekuensi. Jadi digital frekuensi itu bukan berarti DMR teman-teman, tapi ini murni digital frekuensi. Sehingga apapun yang memancar menggunakan sistem digital itu bisa didengarkan oleh radio ini. Contoh ya, contoh ini sebuah perangkat LoRa ya. LoRa itu adalah seperti APRS gitu ya. Jadi APRS, ada APRS tracker, ada APRS iGate-nya. Tapi yang kita coba waktu itu adalah yang trackernya teman-teman. Jadi LoRa itu frekuensinya memancar, kemudian kita mereceive dengan semua HT yang ada. Meskipun kita pakai DMR, kita nge-receive nggak bisa. Tapi dengan Sierda, dengan mode digitalnya, kita bisa mendengarkan modulasi dari LoRa teman-teman. Nah, itu keunggulan dari Sierda. Tidak banyak radio yang bisa mereceive, bahkan belum ada, saya rasa belum ada, karena yang saya coba kemarin banyak radio saya coba ya, saya tes untuk mendengarkan audio dari transmitter dari LoRa itu nggak kedengaran.
sama sekali nggak kedengaran. Tapi dengan Sirda ini, seketika saya switch ke mode digitalnya, itu terdengar teman-teman. Itu yang luar biasa dari Sirda UV58. Jadi ini ya Sirda UV58, ada, wah ini ada tekstur karbon-karbonnya teman-teman. Jadi gimana ya saya mau bilang, karena ini radio yang memang kalau Anda pegang nggak semua orang punya teman-teman ya, karena ini radio nggak semua toko juga jual, hanya satu toko yang menjual ini, mungkin satu atau dua saja. Nanti kita akan tampilkan di link deskripsi atau di tag video ini. Dan inilah pemungkasnya dari Sirda UV58. Harganya hampir menyentuh 500, bahkan mungkin bisa saja 500 kalau dengan ongkir ya teman-teman. Tapi yang jelas harganya masih dalam range-nya, range dari 250 sampai 500. Ya itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk rekomendasi saya kali ini. Kurang lebihnya kalau memang ada yang ya mungkin tidak masuk di sini, bukan berarti tidak bagus, tetap bagus ya. Cuman ini yang udah saya tes dan yang ada di studio kami. Jadi kalau nggak ada ya masa mau saya tampilkan gambarnya ya, nggak mungkin ya. Jadi harus fisiknya betul-betul kita tampilkan sehingga Anda betul-betul bisa lihat radionya seperti apa. Itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan rekomendasi kita kali ini bisa memberikan masukan dan mungkin bisa menjadikan referensi dalam menentukan produk-produk yang Anda inginkan. Sekali lagi, sebelum terakhir saya tutup video ini, untuk yang mencari ya, karena ini berkali-kali ditanya ya, Eskom FC12 Pro ini barangnya sudah ada teman-teman ya, sudah ada dan Anda bisa langsung saja check out. Nah ini dia FC12 Pro 2025 ya buat teman-teman. Ini produknya sudah tersedia di pasaran, jadi nggak perlu lagi bingung-bingung, langsung aja diserbu. Dan yang jelas yang ini semua juga silakan Anda bisa check out nanti setelah saya tampilkan link deskripsinya, link pembeliannya di deskripsi ataupun di tag video ini. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi saya untuk radio dengan range harga 250 sampai 500.000 untuk keadaan saat ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mencari radio yang murah tapi dengan kualitas yang oke, itu udah saya sampaikan di review kita pada pagi hari ini ya, atau dalam video ini. Nah sebelum saya akhiri, saya ngopi dulu ya teman-teman, karena ngomongnya kepanjangan tadi sampai tenggorokannya kering ya. Seruput dulu kopinya lagi. Oke teman-teman, jadi sekali lagi, kalau yang ada di sini mungkin tidak sepenuhnya juga ada yang mungkin punya teman-teman di rumah nggak ada di sini, itu bukan berarti kita nggak tampilin teman-teman, karena kita nggak punya di sini. Makanya kan kadang-kadang teman-teman bilang, Om Edi itu radionya kalau sudah di review terus gimana? Nah, kalau kita jual, tentunya nggak ada tampil di sini nih seperti yang ada di sini ya teman-teman. Makanya tetap kita simpen untuk kita buat rekomendasinya buat teman-teman semua. Kalau misalnya ini saya jual, mesti udah nggak ada ini yang di sini. Makanya saya mau nampilin apa? Masa saya nampilin gambarnya, kertasnya kan teman-teman nggak mungkin ya. Jadi tetap dengan fisik radionya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti bahwa kalau HT itu tidak seperti handphone. Kalau handphone sekarang muncul dengan harga yang fantastis, tahun depan udah drop harganya, tahun depan lagi udah usang, tahun depan lagi udah lemot. Kalau HT enggak teman-teman. HT meskipun dari tahun 80-an, 70-an sampai saat ini masih bisa digunakan. Tidak ada perubahan, tetap oke. Artinya yang berubah hanya teknologinya, mungkin suaranya,
mungkin ada mode digitalnya, mungkin ada radionya, mungkin ada bisa ngerisip yang lain. Nah, itu perubahan. Tapi kalau dari prinsip dasarnya untuk komunikasi tetap sama, tidak ada perubahan dan tetap oke. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa menjadi referensi dan bisa menjadi acuan dalam Anda menentukan pembelian sebuah produk. Sekian, yang kecali itu weekend dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.